Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidina wa ala alihi wa sahbihi bil ulum wal hikam amma ba'du. Hadirin peserta atau hadirin untuk acara Mudarasah Quraniyah PPTG Ma'arif Indonesia yang hari ini insyaallah kita masuk di edisi pertemuan ke-64 atau menuju kepada khatam Al-Quran yang kedua. Semoga yang hadir di sini usahakan tetap masih di sini, paling tidak menghatamkan yang kedua ini, syukur-syukur bisa ketiga dan seterusnya. Sebab Allah selalu bersetarifin bisa jadi penghuni abadi di sini. Nanti atau mencari pecah telur di sini misalkan bisa sini lama. Alhamdulillah kita sudah baca tadi ayat 252. Seperti kebiasaan sebelumnya, setiap pada mudarasah Quran akan sampaikan semacam tausiah singkat ya, minimal 5 menit, tidak boleh kurang, maksimal 10 menit, tidak boleh lebih ya. Saya akan menyampaikan hal yang penting, menarik ya. Ayat 208 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, kalian semua masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat ini ada 3 pembahasan penting. Pertama, perintah kepada orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Berislam itu ya totalitas. Jangan Islamnya jangan hanya untuk masalah ibadah saja, tapi ekonominya masih menggunakan riba. Islamnya jangan hanya ekonomi saja. Memilih pemimpin dalam politik masih memilih pemimpin yang kafir. Padahal di negara yang mayoritas muslim. Jangan hanya memilih politik Islam sementara budayanya masih mengikuti budaya-budaya orang-orang musyrik. Masih ikut acara melepas kepala kerbau dengan niat untuk meminta pertolongan kepada sang ratu jin di pantai selatan atau Nyi Roro. Itu jangan ya. Kalau meminta langsung kepada Allah. Yang kedua, perintah kepada orang beriman bahwa orang beriman diperintahkan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang kedua. Yang ketiga, Solil, kenapa kalau kita nggak boleh ikut langkah setan? Karena kaki kita kurang panjang dari langkahnya setan? Kalau mau jogging masih kalah dengan langkahnya setan? Bukan itu ya. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh ikut langkah-langkah setan? Karena disebutkan dalam akhir ayat, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kalian. Karena setan itu musuh kita. Kita harus kalau misalkan kita itu mau jogging bareng, ya jogging dengan orang-orang makhluk yang sevisi dengan kita. Jangan jogging dengan setan. Kenapa? Kalau jogging dengan setan itu berarti kita kalah langkah. Karena setan jin kakinya lebih panjang dari kita. Mungkin. Baik itu 3 poin itu. Cuma di sini saya hanya menyampaikan bagian tengah tadi. Menarik tadi. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini menarik. Setan menggoda manusia itu melalui beberapa langkah-langkah. Pertama, setan menggoda manusia, seorang muslim, bahkan seorang manusia secara umum ya, agar jangan melakukan amal kebaikan. Mau sholat digoda, mau puasa digoda, mau sedekah digoda. Jangan sedekah,
Kalau kamu sedekah jatuh miskin kamu. Mau sholat digoda jangan sholat. Ngapain kamu sholat? Tetangga sebelah itu loh, tiap hari sholat 5 waktu sehari ke masjid masih miskin. Mau berbuat baik puasa digoda, kamu ngapain puasa? Kalau makan siang hari itu enak bukan main. Setan akan menggoda manusia, baik melalui setan langsung atau melalui duta besar setan atau manusia yang telah menjadi agen setan di dunia atau duta besar setan. Saya menyebutnya duta besar setan akan menggoda manusia untuk jangan berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya setan itu gagal menggoda ini, maka setan iblis akan masuk kepada godaan yang kedua. Apa itu? Manusia akan digoda supaya manusia, kalau kamu ingin berbuat kebaikan, oke lah nggak apa-apa, tapi tahan ya dulu, nanti dulu ya. Kamu pengen sholat, oke sholatlah, puasalah, sedekah silahkan, tapi kamu masih muda, umur kamu masih panjang. Kamu ngapain berbuat apa kebaikan sekarang? Nanti aja lah. Kamu sekarang dipuas-puasin, berbuat amal keburukan, maksiat dosa. Nanti kalau kamu sudah mendekati ajalmu, bertobatlah. Umur kamu masih muda, masih belum ada 30 tahun. Nanti aja kalau kamu sudah 60 tahun, kamu bertaubat. Pertanyaannya, Mas Solil, Ustaz Arifin, apakah ada manusia yang bisa tahu umurnya sampai berapa? Kita gak ada tahu. Kita harus, kapanpun kita harus siap mati, kapanpun. Tetapi kita jangan mengharapkan kematian kecuali kalau berdoa kita mengatakan, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau minta amat, ya Allah matikan saya sekarang, tidak boleh kecuali kalau pas zaman fitnah, zaman kekacauan, misalkan banyak para ulama dibunuh, banyak orang-orang soleh dicari, dikejar pemerintah yang zalim, itu boleh meminta itu. Tapi kalau kondisi yang normal, seorang tidak boleh bunuh ke diri atau bunuh diri. Yang kedua, kalau setan gagal, maka setan dari pertama menggoda untuk tidak berbuat baik gagal, menggoda lagi yang kedua supaya menunda kebaikan, maka setan masuk kepada godaan langkah-langkah yang ketiga. Apa langkah setan itu? Yang ketiga adalah bahwa setan akan menggoda manusia untuk tergesa-gesa dalam berbuat kebaikan. Wudunya cepat, sholatnya gojek cepet, nak terawih boleh terawih sing kulhu wae, nak terawih diajak tuh lagi. Maka insyaallah nanti di sini ya, kecuali hanya mungkin tiga malam, mungkin 3 malam di sini 3 malam mungkin menggunakan 11 rakaat karena imamnya itu 11. Kalian nanti nak tambah sendiri ya di masjid ini pas tahajud atau di Asrama Putra. Gunakan Asrama Putra itu ngaji juga ya, ngaji sholat malam, masjid juga diramaikan. Kecuali pas jam sekolah, sama jam sekolah tetap ngajinya di kelas atau teras masjid atau di atas. Tapi kalau di luar, kalian ngaji dimanapun kan berada, di kuburan pun sama itu boleh ya. Yang penting jangan duduk di atas juga. Kalau setan gagal menggoda manusia yang menggesa-gesa dalam ibadah, maka setan masuk kepada yang keempat. Apa itu? Menggoda manusia dengan cara manusia ketika melakukan kebaikan itu merasa ibadahnya paling baik. Kalau puasa merasa puasa paling baik. Kalau ngajinya merasa ngaji paling top. Kalau sedekah merasa sedekahnya paling banyak. Kalau di masyarakat merasa paling berjasa di masyarakat. Kalau apa sih kebaikannya? Itu merasa paling baik. Itu adalah langkah setan yang keempat. Semoga Allah selamatkan kita. Insyaallah jam 10 kurang 9 menit lebih 46 saya tutup dengan alhamdulillah. Setelah ini silakan untuk segera ke teras ruang depan ya untuk mufadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.